Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat, Alham- Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, Bapak Ibu semua. Oke, hari ini kita masuk kembali di perkuliahan Rekasa Sungai. Jadi, kita sudah masuk satu kali ya. Satu kali, kemudian kepotong libur Lebaran dan kita lanjut lagi di pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini, apa bisa terlihat, Bapak Ibu, tampilan presentasinya? Bisa terlihat ya? Buayong kwelo na yun, tigil mo tao, eh. Ini tuh kulkas deh. Hmm. Yung maliit tayo. Yo. Bisa terlihat, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Eh, nah, jadi sebenarnya kita masih masuk pendahuluan dulu terkait dengan rekayasa sungai. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bersama apa itu pengertian sungai, kemudian manfaat, masuk maksud dari mata kuliah rekayasa sungai, kemudian aspek positif dan negatif sungai juga sudah. Nah, kemudian untuk hari ini kita masuk ke pendekatan dalam rekayasa sungai serta bagaimana kasus nyata dari fenomena dampak positif dan negatif sungai yang ada di lingkungan kita. Saya langsung masuk, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Nah, jadi kita sudah tahu bersama apa itu sungai, seperti itu ya. Jadi aliran yang mengalir dari sumbernya, di mana sumbernya itu kita sebut daerah hulu. Daerah hulu. Kemudian mengalir melewati area tengah dan menuju ke hilir. Hilirnya di sini kita sebut juga muara karena dia ada yang bermuara ke laut, ada yang bermuara ke danau gitu ya. Tapi kebanyakan di wilayah kita bermuaranya ke laut. Nah, kemudian untuk jenisnya sendiri, jadi kalau kita lihat jenis sungai, di sini kita tinjau dari jumlah air yang ada di situ ya, yang ada di sungai. Ada sungai yang tergantung dari musim. Jadi kalau misalkan seperti sungai periodik dan sungai episodik ini, nah ketika musim hujan itu airnya banyak, tapi musim kemarau airnya sedikit bahkan kering gitu. Tapi kalau misalkan jenis sungai permanen, eh, dia debit airnya itu sepanjang tahun relatif tetap. Jadi tidak tergantung apakah musim hujan, apakah kemarau, cenderung debit airnya hampir sama aja. Nah, sedangkan ada sungai ephemeral. Nah, kalau misalkan jenis sungai ini mungkin karena debit airnya itu sedikit, jadi hanya ada saat musim hujan atau musim yang membawa banyak curah hujan. Tapi kalau musim kemarau, mungkin hampir kering gitu ya aliran airnya. Nah, itu kalau kita tinjau dari jumlah air yang ada di sungai tersebut. Nah, kemudian sungai juga ada yang terbentuk secara alami. Yang kalau alami yang kita lihat itu bentuknya eh, jarang ada yang lurus rata gitu ya. Pasti sungainya itu kebanyakan kalau alami berkelok. Nanti ada sebutannya sendiri ya. Jadi ada sebutan atau jenis-jenisnya sendiri untuk belokan-belokan sungai itu. Kemudian kalau misalkan sungai yang buatan itu em, ya yang dibuat oleh manusia begitu ya. Ini kita kenal dengan sungai sodetan atau kali seperti itu. Atau kalau di tempat kita
Ada yang seperti apa pengaringan gitu ya, nah yang dibuat eh, perkuatan dinding di kiri kanannya itu kan cenderung lurus bentuknya. Nah itu dibantu dengan buatan manusia, sungai buatan. Kemudian kita lihat dari manfaat sungai. Jadi kalau kita tinjau manfaat sungai tentu sangat banyak. Ya, ini beberapa aja. Nah, sebagian besar tentu saja sebagai penampung dari air hujan. Yang mana air hujan itu ada yang berasal dari saluran drainase yang dari perkotaan atau dari sungai-sungai kecil, begitu. Nanti ditampung di sungai utama. Kemudian juga ada sebagai pembangkit listrik. Nah, kalau di wilayah kita mungkin pembangkit listriknya hanya mengalirkan listrik untuk mungkin hanya satu desa atau satu kecamatan begitu ya, seperti di daerah Barito mana ya, Barito Timur itu kalau nggak salah ada itu hanya mengaliri satu wilayah kecil aja gitu. Tapi kalau untuk pembangkit listrik skala besar itu bisa kita lihat di PLTA Insinyur Pemnur atau Riam Kanan di Kalimantan Selatan. Nah, itu mengaliri menghasilkan listrik untuk wilayah Kalsel dan Kalteng bahkan sampai ke Kaltim gitu. Nah, kemudian fungsi sungai yang ketiga eh, adalah sebentar, adalah sebagai untuk mengalirkan air dari hilir. Jadi dari hulu kemudian mengalir sampai ke hilir. Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai ekosistem. Jadi kalau kita tahu selama ini sungai itu sebagai tempat em, berkumpulnya ikan begitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang suka mancing, nah biasa mungkin mancing ikan ya di sungai gitu, mungkin dapat ikan sungai. Nah, tetapi tidak hanya ikan atau hewan saja, tapi juga ekosistem dari flora atau tumbuhan. Kemudian yang kelima, sebagai sumber makanan. Nah, ini juga bisa tadi ya, kita mengambil manfaat dari sungai, entah itu kita manfaatkan sungai tersebut sebagai tambak ikan, begitu, atau kita mengambil dengan cara seperti memancing tadi. Kemudian yang keenam, manfaat yang lain sebagai sumber ekonomi. Nah, ini juga tadi ya, kita manfaatkan sungai itu mungkin em, sebagai lokasi tambak ikan atau ada yang memanfaatkan membuat seperti ini ya, kapal feri penyeberangan gitu ya, menyeberangi sungai. Nah, itu juga bisa sebagai sumber ekonomi. Karena belum ada jembatan, mungkin jadi bisa pakai kapal penyeberangan sementara. Yang ketujuh, atau sebagai tempat wisata. Nah, kalau misalkan ada yang suka jalan-jalan, kalau di Palangkaraya itu ada di Pelabuhan Rambang, itu juga bisa, atau pelabuhan, atau di apa namanya yang di Kereng itu ya, kalau ada yang tahu wisata Sungai Hitam ya namanya ya. Nah, itu juga ada wisata susur sungainya. Nah, itu bisa memanfaatkan sungai sebagai tempat wisata. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau misalnya saya sambil menjelaskan ada yang mau ditanyakan, silakan dikasih tahu aja gitu ya sambil diskusi. Nah, em, terkait dari maksud mata kuliah rekreasi sungai, nah di sini tujuannya adalah kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan sungai dengan efisien. Artinya bisa kita manfaatkan secara maksimal dengan mengurangi aspek negatifnya gitu. Jadi kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan mengurangi efek negatif secara maksimal. Nah, nanti efek negatifnya itu seperti apa? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian ini ada beberapa cabang ilmu yang berkaitan dengan rekayasa sungai bermacam-macam ya. Tentu ada topografi. Topografi di sini untuk melihat bagaimana elevasi dari dasar sungai atau dinding sungai, kemudian daerah wilayah sekitar sungainya seperti apa.
Kemudian meteorologi, klimatologi berkaitan dengan cuaca, bagaimana berapa besar nanti terkait dengan debit sungainya. Kemudian hidrologi dan hidrolika yang terkait dengan bentuk penampang sungai. Kemudian ada geologi dan mekanika tanah. Nah, itu berkaitan dengan jenis butiran tanah yang ada di wilayah sungai tersebut. Selain itu ada geomorfologi, tata guna tanah, ekologi, dan lingkungan hidup. Jadi saling berkaitan. Ada banyak ilmu yang bisa kita terapkan dalam mempelajari rekayasa sungai ini. Jadi tidak hanya hidrologi atau hidrolika aja begitu ya, tapi ada banyak cabang ilmu yang lain. Nah, kalau misalkan tadi adalah em, maksud dari rekayasa sungai dan ilmu dari rekayasa sungai tersebut, sekarang kita masuk ke bagaimana aspek positif dan negatif sebentar. Nah, jadi di sungai itu selain ada aspek positifnya, juga ada negatifnya. Kalau berbicara aspek positif, tentu manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari sungai, seperti tadi keperluan air minum dari melalui perusahaan daerah air minum ya Perumdam ya sekarang perusahaan daerah air minum, kemudian untuk tenaga listrik, kemudian pertanian, industri, navigasi. Nah, navigasi ini mungkin di wilayah kita yang masih belum bisa dilewati dengan angkutan darat, kita bisa memanfaatkan sungai untuk menuju ke lokasi tujuan gitu. Jadi bisa kita manfaatkan sungai, mungkin ada sebutan lewat jukung atau klotok begitu ya, kapal kecil begitu untuk menuju daerah pedalaman yang belum bisa dijangkau oleh angkutan darat. Mungkin jalannya belum ada ataupun jalannya rusak gitu. Nah, biasanya malah lebih cepat gitu kalau lewat sungai gitu. Nah, itu manfaat positif dari sungai. Kemudian selain positif juga ada negatifnya. Nah, ini tentu berkaitan sebenarnya ada faktor-faktor kerusakan juga yang menyebabkan aspek negatif, tapi juga ada faktor alami. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kerusakannya, di sini misalkan pada musim hujan, ada sungai-sungai itu yang meluap secara berlebih yang mengakibatkan banjir di area sekitar sungai. Kalau misalkan mungkin di musim musim cuaca ekstrim ya, musim yang tidak biasa, eh, itu bisa membawa curah hujan yang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan bisa menyebabkan banjir, menyebabkan sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Kemudian juga pada saat musim kemarau, ini juga mungkin cuaca yang ekstrim, yang kemaraunya itu sifatnya lebih lama dibanding biasanya, dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kekeringan. Nah, mungkin dua ini kaitannya dengan kalau ada pernah mendengar Bapak Ibu dengan peristiwa La Nina dan El Nino gitu ya. El Nino itu yang mengakibatkan banjir, La Nina itu yang kekeringan. Jadi ketika cuaca ekstrim, eh, di situ banyak perubahan yang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian aspek negatif yang lain adalah erosi. Erosi pada sungai. Jadi ketika di wilayah sungai tersebut mungkin ekosistem floranya sudah rusak. Nah, salah satu dampaknya adalah erosi. Nah, nanti dari erosi ini akan menyebabkan penumpukan sedimen yang lebih banyak. Jadi akibat adanya erosi nanti akan banyak butiran tanah mungkin yang masuk ke sungai. Nah, itu akan menyebabkan sedimentasi di dasar sungai. Nanti dari sedimen ini akan semakin terbawa sampai ke daerah hilir gitu. Nah, jadi nanti akibatnya akan ada pencemaran lingkungan di wilayah sungai tersebut. Nah, kemudian dampak negatif yang kelima, kalau misalkan sungai itu sudah dekat dengan muara ya, sudah dekat dengan muara laut, biasanya ada pengaruh dari pasang surut laut. Kalau misalkan di muara sungai di mana ya, di Kuala Pembuang begitu ya,
daerah Seruyan sana. Nah, itu di muaranya mungkin karena sudah biasanya elevasi muka air sungainya dengan daratnya itu sudah hampir sama begitu ya. Udah hampir sama. Nah, nanti ada arus dari sungai, kemudian tapi ada arus balik pasang surut dari laut itu akan menyebabkan penumpukan sedimen di muara sungainya itu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata sungainya itu membawa air yang lebih banyak, dikhawatirkan nanti sekitar muara itu biasanya takutnya ada banjir atau air yang meluap gitu ya. Hmm, Oke, ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai sini atau ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Saya lanjutkan. Hmm, nah, ini adalah pendekatan pendekatan di dalam rekayasa sungai, yang mana ada pendekatan secara umum maupun secara spesifik. Nah, kalau secara umum, ini bisa kita aplikasikan beberapa tipe pekerjaan. Bisa sambil dilihat, ada pengaturan saluran. Jadi, kita bisa atur saluran itu supaya jalurnya itu em, mengurangi dampak banjir salah satunya. Jadi, bisa kita atur ke arah mana begitu ya, kita belokkan ke arah mana supaya tidak ketika musim hujan yang membawa air berlebih itu tidak meluap airnya. Kemudian bisa kita beri juga konstruksi pelindung tebing. Nah, ini biasanya di pengaringan gitu ya, yang dindingnya itu dikasih perkuatan dinding penahan tanah seperti itu. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada juga bagaimana pekerjaan konstruksi di dasar sungai. Jadi ada yang dasar sungainya itu juga kita beri seperti sebentar. Yang dasar sungainya itu kita beri seperti perkerasan gitu ya, kita kasih perkerasan. Nah, itu salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi biasanya penurunan atau degradasi dari elevasi dasar sungai. Kemudian ada konstruksi tanggul, ini untuk melindungi terhadap luapan banjir. Jadi untuk area-area tertentu di sepanjang sungai itu yang di, bisa dikatakan rawan meluap airnya dan mengakibatkan banjir itu bisa dibuat tanggul buatan. Kemudian kalau misalkan di daerah itu banyak menumpuk sedimen, sedimen-sedimen dari kawasan hulu, nah itu bisa dikeruk, salah satunya pengerukan dasar sungai. Nah, itu untuk mempertahankan elevasi muka air sungainya. Kemudian ada konstruksi pengalihan aliran sungai, jadi arah aliran sungainya diubah. Kemudian ada pengaturan muka air sungai dan pengendalian aliran sedimentasi. Nah, itu secara umum. Secara spesifik, di sini yang kita kerjakan adalah melakukan pemanfaatan sungai, di mana tujuannya adalah untuk pengendalian banjir, irigasi, tenaga air, drainase, dan sebagainya. Eh, hmm, bentar. Ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang konservasi, konservasi air. Nah, jadi konservasi air sungai. Nah, maksud dari konservasi ini adalah untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan dari sumber daya air itu sendiri, baik secara keadaan sungainya, sifatnya, dan fungsinya. Jadi dari keadaan, sifat, dan fungsinya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari konservasi ini adalah agar kuantitas dan kualitas yang ada pada sungai itu bisa terjaga, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Nah, pada prinsipnya, untuk konservasi air ini kita memanfaatkan air hujan yang jatuh di permukaan itu secara maksimal.
sehingga pada saat musim hujan itu tidak terjadi banjir. Nah, di sini ada pertanyaan eh, bahwa penerapan teknologi pada konservasi air atau pada pemeliharaan keberadaan fungsi air itu lebih tepat diaplikasikan di daerah hulu. Nah, itu kenapa, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau diskusi kenapa teknologi untuk konservasi air itu lebih efektif dilakukan di hulu dibandingkan bukannya nggak boleh ya, tapi lebih efektif di hulu daripada di tengah dan hilir. Gitu. Ada yang bisa memberikan tanggapan sebelum saya lanjut? Hmm. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa sambil dinyalakan kameranya supaya lebih enak kita berdiskusi gitu ya. Izin Bu, mungkin salah satunya buat ngatur debitnya yang mengalir Bu, kalau di hulu. Ngatur debit. eh, jadi misalkan, mm-mm. Jadi tadi pertanyaannya teknologi konservasi itu kenapa lebih bagus dilakukan di hulu dibandingkan tengah dan hilir. Nah, teknologinya ini contohnya misalkan untuk mengurangi erosi. Jadi misalkan di sungai itu sudah ada erosi yang berlebih. Nah, kita mau memperbaiki atau mengendalikan erosi ini. Nah, ternyata kita aplikasikan teknologi untuk mengurangi erosi ini di bagian hulu. Bentuknya seperti apa? Salah satunya adalah dengan dinding penahan tanah tadi ya. Jadi kita tutup dinding sungainya supaya erosinya itu tidak turun ke dalam sungai. Nah, penerapan dinding penahan tanah ini kenapa lebih cocok di hulu dibandingkan tengah dan hilir itu? Lebih bagus di sana. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi terima kasih Mas Firdi ya. Ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Nah ini, penerapan teknologi konservasi air lebih efektif bila dilakukan di wilayah hulu. Tadi salah satunya saya sebut adalah dinding penahan tanah. Eh, Kemungkin ada yang lain, dinding penahan tanah, atau kenapa kita tidak pasang DPT-nya di tengah aja atau di hilir misalnya untuk mengatasi erosi tadi. Atau mungkin contoh yang lain, konservasi air itu adalah mengatasi adanya tambang liar begitu ya, tambang liar. Jadi kalau misalkan ada 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 apa ya oknum lah begitu ya melakukan penambangan liar secara ilegal di sungai di daerah hulu, maka yang akan terkena dampaknya itu pasti tidak hanya daerah hulu, pasti juga yang kena adalah daerah tengah dan hilir begitu ya Bapak Ibu, betul nggak? Atau ada tanggapan? Nah, jadi kenapa misalkan penerapan teknologi konservasi tadi lebih cocok di hulu? Salah satunya adalah misalkan banyak terjadi erosi yang menyebabkan sedimentasi. Nah, kita bisa mengatasi sumber erosinya itu, misalkan ternyata sumber erosi tadi adalah dari daerah hulu, maka yang kita perbaiki adalah hulunya dulu. Hulunya dulu. Jadi hulunya itu kita atasi masalah erosi tadi supaya sedimen yang berasal dari hulu itu tidak terbawa lagi ke daerah tengah dan
hilir. Jadi misalkan pun masih terjadi erosi dan sedimentasi, itu tidak terlalu mungkin hanya di wilayah tengah dan hilir gitu. Jadi nanti pelan-pelan perbaikannya dilakukan dari hulu, mengurangi sedimentasi tadi, sehingga di wilayah hulu ini tidak membawa sedimen berlebih ke daerah hilir dan hulu dan tengah dan hilir gitu ya. Makanya yang paling penting itu adalah hulunya dulu. Sama seperti apa namanya kerusakan ekosistem. Jadi kalau misalkan kerusakan ekosistemnya itu di wilayah hulunya sudah rusak, maka nanti yang terkena dampak banjirnya itu di bagian tengah dan hilir gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tujuan. Tujuan dari konservasi tadi ya. Nah, yang pertama keseimbangan untuk mencegah banjir dan kekeringan. Yang kedua tadi mencegah erosi dan sedimentasi. Kemudian yang ketiga mencegah kerusakan di bantaran sungai dan menjaga kuantitas dan kualitas dari air tanah. Jadi, kenapa kita harus melakukan konservasi sungai, konservasi air sungai? Nah, tujuannya adalah empat ini yang poin utamanya ya. Poin utamanya yang sekarang banyak terjadi itu adalah banjir di tempat kita. Banjir mungkin di daerah yang berada langsung di pinggiran sungai itu ya. Mungkin kemarin beberapa bulan kemarin itu sempat terkena luapan air sungai, terutama air sungai Kahayan. Di sini meluap, kemudian banyak membanjiri wilayah di sekitar sungai tersebut. Nah, itu infonya mungkin hujan dari daerah hulu sana, hujan, tapi yang kena banjir adalah di wilayah sini gitu. Nah, ini mungkin harus diperbaiki bagaimana konservasi teknologi untuk mengatasi banjir, tapi yang harus diperbaiki tadi adalah di daerah hulunya dulu. Apakah dengan memperbaiki ekosistem tata guna lahannya, ataukah dengan menerapkan teknologi konservasi airnya. Kemudian tadi ya mencegah erosi. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah kita atasi ekosistemnya, nah itu nanti sedimentasinya secara perlahan akan berkurang. Seiring dengan berkurangnya kejadian erosi di bantaran pinggir di dinding sungainya. Nah, dengan terjaganya erosi dan berkurangnya sedimentasi, otomatis akan berkurang pula kerusakan dari bantaran sungai dan kualitas dari air sungainya itu sendiri juga akan semakin baik. Air tanahnya juga akan semakin bagus gitu. Nah, ini adalah faktor-faktornya ya, faktor-faktor dari upaya konservasi tadi. Nah, silakan mungkin sambil bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi ya bagaimana apa saja upaya konservasi yang dapat dilakukan. Ini sudah pernah saya singgung rasanya ya untuk menjaga air tanah. Hmm, Nah, salah satunya kemarin apa adalah membuat membuat bentuk septic tank ataupun membuat tempat pembuangan air sampah itu yang sesuai dengan yang standar mutu yang ada gitu. Jadi supaya tidak mencemari dari kualitas air tanah itu sendiri. Nah, salah satu cara lain ketika kita ingin menjaga kuantitas dari air tanah itu adalah dengan pembuatan sumur resapan. Nah, mungkin efeknya tidak terlalu besar ya, kecil, tapi kalau dilakukan secara bersamaan, mungkin satu RT atau satu RW, bahkan satu kecamatan, nah itu bisa memiliki dampak yang signifikan seperti ini. Jadi bisa mengurangi untuk wilayah-wilayah yang sering terkena banjir, itu bisa berkurang secara signifikan. Nih ya, ini adalah skema gambar dampak potongan untuk pembuatan sumur resapan. Jadi bagian dasarnya ini bisa dilapisi dengan pecahan batu, kemudian bisa pakai ijuk, ijuk begitu, atau kalau yang ingin lebih modern bisa pakai geotekstil. Nah, nanti dindingnya bisa terbuat dari pasangan batu bata atau beton gitu. Nah, air yang masuk
Bisa dari talang air ke sini atau dari air permukaan. Air permukaan tanah bisa masuk ke sini. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga dari kuantitas air tanah. Hmm, kemudian di sini, nah Bapak Ibu ternyata Zoom yang saya beli yang unlimited itu ternyata sudah habis. Jadi ini adalah Zoom yang limited ternyata ya. Jadi ini tersisa waktu 5 menit, 5 menit lagi. Oke, jadi mungkin nanti setelah mau habis waktu mungkin bisa kita akhiri dulu. Jadi saya kira tadi yang unlimited itu ternyata sudah habis ininya. Saya beli 1 bulan, ternyata sudah lewat 1 bulannya. Ternyata ini yang sudah berjangka waktu gitu. Cuma berapa ya? 40 menit ya kalau nggak salah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Mungkin ini secara teori dulu, nanti secara teknis perhitungan kita lanjut di pertemuan sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum selesai mata kuliah ini? Nah, kita sampai di sini ya, berarti ya sampai di faktor untuk pembatas lingkungan dalam menentukan teknik konservasi air tadi. Nah, yang pertama yang harus dilihat adalah kedalaman efektif tanah, kemudian iklim atau curah hujannya, kemiringan lahan, dan tekstur tanahnya seperti apa. Nah, jadi hari ini kita sampai ke pengelolaan sumber daya air, yaitu terkait dengan konservasi airnya. Nah, minggu depan atau Sabtu depan, insya Allah sudah masuk ke bentuk morfologi sungai, bentuk morfologi sungainya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya mau izin untuk screenshot dulu ya, karena saya tidak belum ada membuat Google untuk absensi, jadi saya screenshot aja. Hmm, udah berapa ini? Oke. Hmm. Halaman 1, bentar ya. Halaman 1, saya lihat halaman 2. Hmm. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan Bapak Ibu? Kita masih berupa teori. Jadi Sabtu depan nanti baru masuk ke bentuk morfologi sungainya. Nah, ini karena zoomnya sudah mau selesai, saya mohon maaf tadi ya. Jadi saya kira ini unlimited, ternyata bukan. Ternyata udah habis waktunya. Jadi Sabtu depan kita masuk lagi untuk membahas pertemuan ketiga berarti ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Terima kasih, Bu. Amel. Terima kasih, Wamen. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Allahumma amin. Makasih Bu Amel. Ya. Nggak lagi lupa izin. Oh iya, maaf lahir batin. Oke, Bapak Ibu saya pamit. Terima kasih.